semoga kita itu istiqomah. Istiqomah menghayati, merenungkan, mengamalkan, dan kalau bisa kita mendakwahkan itu. Ya, itu. Ada lagi selain itu, Pak. Bapak yang sebelum saya itu kan, mari kita perhatikan surat sekian-sekian itu kan orang tertuju semua. Wah, benar biar satu ayat kan. Wah, didengar dunia ini. Wah, baca begini. Coba. Ya kalau kita aja begitu bagaimana Bu Rika ya? Waduh ya Allah, suami gue ini ternyata nggak salah pilih gue. Ya, yang jelas saya itu mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan ya, istri saya ya, yang mendukung yang telah menghantarkan ya dari alam kegelapan lah. Karena saya waktu itu kan tidak mengerti sama sekali ya, walaupun sudah lihat bentuknya kayak apa, tapi saya tidak tahu. Iya benar itu. Alhamdulillah. Makanya di dalam Al-Quran itu kan sedikit lah mengetahui. Surat 14, coba lihat surat 14 tuh. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mas banget yang baca ya, oh iya mantap. Bisa TikTok ya Pak Ustadz? Iya bener. Makanya kadang-kadang ini ya, jadi kadang-kadang orang dia giliran dia baca itu sudah izin Allah itu. Kadang-kadang dia ini misalnya Bapak Fauzi sebut, dia nggak bisa atau nanti aja suruh orang sebelumnya. Itu tuh ada ilmunya itu. Hanya Allah yang tahu itu. Kadang-kadang itu masalah dia itu, yang ayat itu. Dan itu sering kayak kalau kita nih masalah anak nih, cobaan anak. Ada orang di sini nangis ya cobaan anak. Karena rupanya yang dia baca itu dia alami dia sendiri. Masya Allah, memang Allah berbicara dengan dirinya ya. Iya, kayak Allah bicara sama kita kan. Ya. Tapi Pak, berarti Pak Fauzi ini kan anugerah juga Pak. Kita baca Qur'annya tentang sejarah, konfirmasi iya betul. Betul. Udah baca Arabnya, udah melihat soal situasi, udah ketemu dengan Qur'annya. Klop lagi. Jadi host lagi. Weh, jangan salah, host Quran loh, bukan host yang lain-lain ya. Host Quran. Tapi pengetahuan ini juga kadang-kadang tergantung dari waktunya ya Ustaz ya. Maksudnya kalau kita belum mampu, biar dia aja juga tetap aja nggak mentok ya. Iya mentok aja. Tapi kalau udah Allah bilang inilah waktunya sekarang nih. Ya. Makanya kan begini. Ayat ya mengatakan kalau orang itu sudah ada keinginan dalam dirinya, sudah pingin, dibuka oleh Allah. Tapi kalau dia tidak, ditutup oleh Allah. Coba lihat di surat 16. Hidayah ya Pak Ustadz? Ya, hidayah itu jadi dari kemauan dirinya dulu nih. 2969 coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang berusaha untuk dia menuju jalan kami, ada usahanya itu, maka Allah akan bukanya, Allah beri petunjuk nih. Tapi Allah ujungi ayat itu, satu lagi kamu, setelah kamu usaha itu banyak berbuat baik. Karena Allah itu bersama orang-orang berbuat baik. Nah, tapi kebalikannya, dia nolak nih, nolak Quran. Kayaknya dia katanya paling itu juga lah. Nah, langsung Allah tutup tuh. Suratnya adalah surat 16 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, tidak akan Allah beri petunjuk, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Kalau dia sudah mengingkari, langsung digembok kata kita. Saya kayak kejedok juga nih. Pas ya. Di Amerika berapa 2 bulan ya Ustadz ya. Kalau di sebelah barat, Amerika Barat itu bangunnya jam 3 pagi Ustadz. Jam 2, jam 3 gitu. Nah jam 3-nya saya bangun sama Pak Wawan untuk tahsin. Nah Ustadz kan kira-kira jam berapa tuh kira-kira? Pas lagi sepet-sepetnya mata. Udah deh lagi di Amerika, nggak usah, ntar aja deh datang kita ke Wisma Agus gitu. Disuruh baca ini saya.
Kejedok ya. Panas banget ya. Tegur banget. Luar biasa ya. Ya memang, makanya kan waktu Nabi Musa dulu, begitu mereka nolak Nabi Musa, kan Nabi Musa itu utusan Allah nih. Iya. Dia nolak, ditutup oleh Allah. Iya. Iya, ditutup mereka itu. Ya, coba lihat di surat 61. Ayatnya 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 61 ayat 5. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi langsung ditutup ya. Dia nggak percaya mana yang Musa, makanya kan dua kepala suku yang mau dia dobrak, Iya. selamat. Nah ini kan cikal bakal orang yang Palestina itu. Yang lain nolak. Karena nolak kan akibatnya ditutup oleh hatinya. Pokoknya kalau kita lihat udah tentaranya Doloyo begitu masih disuruh perang lagi, aja korban lagi. Tapi ngotot aja menguasain. Kotanya udah 75%, enggak 75%, 25% juga enggak. Kata si dibantah oleh jenderal yang pensiun yang dulu juga, mereka juga yang mau bebasin. Jadi ini yang kan 12 suku nih, 2 suku nih mau nih, 10 suku ini ya nggak mau. Nah akhirnya maka itu ditutup oleh Allah. Nah jadi ya alhamdulillah ya, kita terima kasih kepada Pak Fauzi yang sudah ikut podcast kita pada hari ini, dan ya sekarang kita mau dengarkan pengalamannya juga nih. Pengalaman siapa? Mbak Lana kali ya. Salah dulu ya. Nggak ada yang istimewa Pak Ustadz Ya. sebetulnya dari menjadi mualaf itu di tahun 80. Oh. Iya, di tahun 80 lama sekali, lebih banyak menjadi muslim daripada waktu sebagai agama Katolik saya, untuk agama asal saya. Waktu menikah belum bisa apa-apa Pak Ustadz, tapi saya udah diajarkan oleh calon suami saya waktu itu untuk belajar untuk sholat. Jadi dia tuliskan dalam bahasa Indonesia gitu, caranya dari Al-Fatihah, semuanya rukun sholat lah seperti itu. Jadi saya praktekkan gitu seperti itu, walaupun saya nggak pakai mukena sholatnya karena kan saya masih di rumah orang tua saya. Setelah saya menikah, pada hari saya menikah itu, setelah itu barulah saya sholat. Terus saya mengaji, tapi kan belajar mengaji itu nggak seperti zaman sekarang kan, udah dijelaskan tajwidnya yang mana yang benar, ini mana. Kalau dulu kan cuma baca ini gini Dan gitu. tidak ada komputer pula. Iya, nggak ada komputer juga gitu itu. Jadi kan saya bisa dibuktikan waktu saya pernah ngaji dengan Pak Najam, Pak Ustadz Wawan, ya itu saya ngaco aja bacanya gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikutinya gitu Pak Ustadz kalau saya. Terus saya senang juga dengar lagu-lagu rohani. Oh. Lagu-lagu Dari rohani. dulu ya? Iya, dari lagu. Ada seperti Bimbo gitu. Tuh, Allah dekat. Benar. Ini terus. Ya, ada nyanyiannya itu, dan sekarang ya, kau jauh aku dekat. Soalnya dulunya Kristen, ngajinya dia nyanyi. Dia suka lagu-lagu rohani. Iya gitu. Dan Krisya juga gitu. Dimana waktu kita meninggal itu nanti pada akhirnya kan saksinya pada waktu di hadapan Allah kan tangan kita yang bicara apa semua itu semua. Ternyata setelah saya ngaji dengan Pak Ustadz Najam, saya tahu itu semua ada di Al-Quran gitu. Dan itu membalikan saya di kehidupan saya, karena saya ngaji sama Pak Ustadz sebetulnya diinfokan oleh Yuli. Yuli itu tinggalnya di San Francisco, tempatnya Pak Ustadz waktu dakwah di sana, nginep di rumah Yuli gitu. Iya benar itu benar, masya Allah. Terus setelah ibu kenal, waktu ibu masuk Islam dulu kan, kalau saudara-saudara masih non semua. Ya,
semua. Sampai saat ini juga. Tapi dari keluarga orang tua saya yang di daerah Jawa Timur, daerah Jombang situ, mereka banyak yang Muslim. Oh. Tapi kalau yang keluarga inti yang Enggak, cuma saya aja. sendirian. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan Tapi saya, hubungan baik aja. baik aja. Saya dipanggil sama keponakan saya itu Bu Haji. Jadi nggak ada yang manggil apa namanya tante atau apa ya Bu Haji gitu. Subhanallah, Masya Allah ya. Dan ya makanya kan di Quran kan dikatakan dalam surat 7 179 itu. Kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jawa. Shadaqallah. Jadi kita ini kalau kita nggak ketemu Quran, Mas Balanda, bayangin, ini kan Allah jelasin jelas sekali ini. Jadi isi neraka jahanam itu mana kita tahu kan? Isi neraka jahanam itu Allah katakan jin banyak, manusia banyak. Jin banyak, manusia banyak itu punya hati, tapi nggak pernah memahami Quran. Satu. Yang kedua punya mata, nggak pernah melihat Quran, nggak pernah lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga punya kuping, tidak pernah dengarin Quran. Bayangin udah nggak mahamin, udah nggak juga melihat, udah nggak juga mendengarin. Sedangkan kita pasti mati. Dan di dunia juga Allah katakan apa? Di dunianya bagaikan binatang ternak. Tadi yang kita baca tadi kan, bagaikan anjing, coba mogok sini, coba didiamin mogok, di apa namanya, dihalau mogok. Ya Allah, Masya Allah. Jadi dengan kita ngaji, aduh Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang saya kan dengar orang itu ya, orang yang dengar mualaf itu yang dia masuk Islam ya. Jadi waktu debat agama, jadi kata orang di luar agama kita, dia bilang kita yang benar katanya. Tuhan kita ini begini. Kata orang Islam, katakanlah menurut kamu benar. Kalau kami sih menurut kami kan ajaran kami benar karena ada di Quran. Terus dia bilang, seandainya menurut kamu itu benar, ya kami juga masuk surga. Kenapa? Lah kami percaya kok Tuhan Nabi Isa, kami percaya Ibrahim, kami percaya Nabi Nuh. Nah, tapi kami percaya, tapi kalau katakanlah kami ini salah, lah kami juga masih masuk surga. Tapi kalau kami benar, kamu nanti nggak bisa surga. Kamu nggak percaya Quran, nggak percaya Nabi Muhammad. Lah kalau kita kan percaya semua kan, semua Nabi malah kita percaya kan. Masya Allah. Makanya cuma kadang-kadang mereka debatnya itu tidak menggunakan akal, akhirnya apa yang ada emosi. Betul. Ujungnya debatnya emosi, yang orang non Islam. Kalau orang Islam sih dia sih tenang aja, ada dasarnya, ada apanya. Tadi Pak Ji yang Bu Landa cerita tentang kematian tadi itu kan kita juga dengarnya agak merinding gitu ya, tentang tangan dari saksi. Gimana Pak? Mungkin dikonfirmasi dengan ayat Pak? Ada surat 36 ayatnya 65. Yasin ya? Iya. Yang biasa dibaca malam Jumat itu. Iya. Cuman orang nggak baca artinya ya. Iya. Malam Senin juga boleh. Siapa nih baca? Pak Fauzi ya? Pak Uzi. Surat 36 ayat 65. 65 ya. Silakan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin surat 36 ayat 65. Betul. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Tangan, mulut ditutup, tangan ngomong, kaki ngomong. Makanya kalau
kadang-kadang dengar ayat ini, ya Allah, untuk kita ketemu Quran Allah kan nggak ada dosa yang nggak diampuni. Ya Allah, orang beramal soleh dosanya dihapusin, amal-amalnya dilipat gandakan. Coba kalau enggak, coba. Apalagi yang pilot ini, ya Allah, setiap hari malam siang dia, waduh, kita nggak tahu lah apanya, tapi ya Mudah-mudahan tidak. iya, udahnya tidak sih, kita tidak. Nah, tapi berarti ya semua manusia nggak ada yang nggak salah, Pak. Ya. Nabi aja salah, Nabi Adam aja coba diguncang-guncang jadi setan. Ya. Nabi Muhammad coba mengharamkan madu, lalu turun ayat mencuekin orang buta. Ya, betul. Cuman bedanya dengan kita, kalau Nabi itu langsung tobat. Kalau kita pelihara nih. Wah, saya bilangnya tunggu tua aja dulu. Ya kalau maunya tua, kalau nggak tua coba. Nah itu, dan ini kesering dibaca malam Jumat. Padahal ada salah satu ayatnya loh, kami turunkan orang kamu sama artinya loh, bro. Coba lihat ayat 69-70-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad SAW, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. 70. Agar dia Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Nih, jadi Allah Ta'ala nggak pantas loh kami ngajarkan Muhammad itu cuma syair. Artinya kan cuma syair, cuma dibaca, cuma lagu doang, suara doang, nggak pantas lah kata Allah mengajarikan Nabi Muhammad. Terlalu kecil kalau itu aja. Tapi sebetulnya ini peringatan bagi orang hidup. Hidup itu hatinya itu dalam kurung loh itu. Berarti nggak ada bahasa Arabnya. Yang aslinya itu Quran peringatan bagi orang hidup. Bagi orang hidup. Supaya orang hidup ini jadi pelajaran. Jadi ada pelajaran, oh ini benar, oh ini salah. Kayaknya kan waktu kita masih ngaji ke almarhum bapaknya Bu Yanti itu dulu. Wah itu dia kalau kan dia dekat saya nih kalau wah dia ngomong nih nanya tentang Al-Quran ini, wah biasanya semangat banget. Tapi kata Bu Rosman, kelamaan ini orang ini mengaji ini. Tapi sabarnya itu nurun ke Mbak Yanti itu. Luar biasa loh sabar beliau itu. Iya. Pak Rosman itu luar biasa, masya Allah. Ibunya kayak Guru Rosman, waduh. Iya. Jadi dia itu kita ngaji, aduh, padahal 15 tahunan kali di rumahnya dia. Biasanya tuh minggu sore sebelum COVID itu rajin tuh. Iya, jadi tempat saya juga gitu. Guru ngaji saya itu berhenti ngaji karena sudah tidak ada lagi yang diajar. Oh, Kata. Karena Kata. semuanya keluar kota. Muridnya hilang. Oh iya, muridnya hilang. Masya Allah. Jadi, iya, dari 18 tahun dari anak adik saya yang lahir itu umur 18 dia harus kuliah. Sudah habis. Cuman kalau masih ada juga di kampung, yang diajarkan itu juga. Yang nggak diajarkan misalnya, nah ini dulu kita baca Arabnya nih, sekarang ini artinya apa ini. Sama Pak, kayak di kampung saya juga gitu. Nah makanya ini kita merubah nih. Merubah, biarkanlah yang gitu untuk anak-anak kecil. Kalau anak kecil kan supaya dia belajar nih, mesti nanti besarnya nanti supaya dia pemahaman dengan kurang, tahu hurufnya kurang. Tapi kalau dia udah gede mesti begitu, sayang sekali. Padahal manfaat Quran ini besar sekali. Dulu kan Pak sebelum kita ngaji itu kan ya Bu ya, kalau ada orang meninggal kan mulut terkunci Pak. Tapi tangan bergerak, mata bergerak. Rupanya ayat tadi Pak ya. Bener ini. Jawabannya itu mulutnya maksudnya sebelum meninggal. Iya sebelum ya kan bilang sakaratul maut kan. Iya. Kan mulut nggak bisa ngomong kan. Betul. Tapi tangan bergerak, mata. Rupanya Quran jelas. Quran jelas. Taufik Ismail ngambil dari situ. Iya. Pengarang lagunya itu Taufik. Iya, Taufik Ismail. Dan ada pesannya ya Pak ya kalau kita Iya. baca Quran. Ketika orang seperti itu ya ada pesan-pesan pengen disampaikan. Ya ini juga kan bisa pesannya ngomong. ini kan ini nih ayat ini nih. Satu lagi pesannya itu di surat 63 ayat yang 10-11 ya pesannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu
Dia selalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku, sedikit waktu lagi aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Jadi kalau kita lihat ayat ini ya, jadi Allah katakan di ayatnya ada ayat 9-nya sebetulnya. 9-nya itu, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai gara-gara harta dan anak. Iya. Jangan kamu lalai gara-gara harta dan anak. Ya biasanya kan orang kan lalai ngaji gara-gara anak, lalai ngaji gara-gara harta kan besok. Jangan, nanti kamu rugi kata. Tapi gimana caranya ya supaya kita ini nggak lalai gara-gara harta anak, supaya kita ngaji terus ini nggak ada apa? Allah katakan, ya kamu infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu sebelum Datang kematian. sebelum kamu datang mati. Kalau kamu nanti mati nanti, ya kamu itu ada satu hal yang kamu minta nanti. Ini sebenarnya rahasia loh. Tapi Allah bocorkan nih. Apa yang kamu minta nanti itu apa? Ya Allah, jangan dulu 1 menit aja, jangan aku dimatikan. Aku pengen bersedekah supaya aku menjadi orang soleh lagi. Sedangkan kita ini kalau doa anak soleh, wah orang itu soleh betul tuh. Wah tuh Pak Arman tuh soleh banget tuh. Bapak itu soleh banget, sayang benar sama istrinya, ya Allah. Mana-mana dibawain istrinya. Soleh itu syaratnya sedekah. Last minute Pak ya, last minute masih bisa soleh. Last minute masih. Asal sedekah. Asal sedekah. Berarti kalau kita misalnya dia last minute itu dia nggak bisa, berarti nggak soleh dia. Ada orang nanya nih, Pak, gimana nih kalau misalnya orang tuanya anaknya ngaji nih, anaknya ngaji, terus udah tahu nih anaknya nih ayat ini. Akhirnya dia bilang, ibunya belum meninggal nih, dia bilang, Bu, ini ibu kan punya tabungan, ibu kan punya emas, ibu kan punya baju, mohon diikhlaskan, kami akan berikan kepada yang membutuhkan. Masih bisa nggak? Insya Allah masih bisa. Dia belum meninggal kan? Tapi begitu dia meninggal nggak bisa lagi.